Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadi Fairin Fasya dari kelas 1B Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2505101032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Dalam kegiatan menulis, baik untuk keperluan akademik, jurnalistik, maupun komunikasi profesional, kemampuan menyusun kalimat secara tepat sangatlah krusial. Tidak hanya sekedar merangkai kata, tetapi juga memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat efektif tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga efisien dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur berarti keseimbangan dan kelengkapan unsur kalimat, terutama subjek dan predikat. Kalimat efektif harus memiliki struktur yang jelas sehingga tidak membingungkan pembaca. Contoh pertama, Anita menyapa temannya. Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif karena mengandung subjek dan predikat. Anita sebagai subjek dan menyapa sebagai predikat. Contoh yang kedua, dalam rapat itu membentuk pengurus. Perhatikan di sini ada kata dalam. Dalam itu merupakan preposisi atau kata depan. Nah, frasa atau gabungan kata yang terdapat preposisi berarti nanti fungsinya menjadi keterangan. Contoh preposisi ada di, ke, dari, pada, untuk, dalam, dan lain sebagainya. Karena tidak ada subjeknya, berarti ini bukan kalimat efektif. Lalu, bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat efektif? Caranya adalah dengan menghilangkan preposisinya, sehingga kalimatnya menjadi rapat itu membentuk pengurus. Jadi rapat akan menjadi subjek. Syarat yang kedua, kehematan kata. Kehematan kata berarti menghindari penggunaan kata yang berlebihan, pengulangan yang tidak perlu, atau kata yang bermakna sama. Kalimat efektif menyampaikan pesan dengan singkat namun jelas. Contoh, para siswa-siswa sedang mengerjakan tugas bersama. Para dan siswa bermakna sama sehingga terjadi pemborosan. Pembenarannya adalah siswa sedang mengerjakan tugas. Syarat yang ketiga, kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk adalah kesamaan bentuk kata atau frasa dalam satu kalimat, terutama pada bagian perincian atau unsur yang setara. Contoh, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Membuang itu imbuhan me, memilah juga imbuhan me, dengan pengolahannya imbuhan pe dan an. Nah, ini tidak sama, tidak sejajar. Jenis katanya pun berbeda. Ini kata kerja, dan ini kata benda. Jadi tidak sejajar dan tidak paralel. Seharusnya kata yang ini itu diganti menjadi mengolahnya. Ketegasan makna merupakan penekanan pada bagian kalimat yang dianggap penting sehingga pesan utama mudah ditangkap pembaca. Penegasan dapat dilakukan dengan pemindahan unsur kalimat, pengulangan kata penting, atau penggunaan partikel penegas. Contohnya, kejujuran itulah yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kata itulah berfungsi memberi penegasan pada kejujuran. Kemudian syarat yang terakhir, kelogisan kalimat. Berarti isi kalimat harus masuk akal dan mudah dimengerti sesuai dengan logika berpikir manusia. Kalimat yang tidak logis akan membingungkan meskipun strukturnya benar. Contohnya, mahasiswa tersebut dipersilakan naik ke bawah. Kata naik dan ke bawah bertentangan secara logika, sehingga kalimat logisnya yaitu mahasiswa tersebut dipersilakan turun.